Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, siapa yang tidak kenal dengan Nisa Sabian? Seorang penyanyi yang berwajah cantik, yang seringkali menyanyikan lagu-lagu religi. Dan bahkan mungkin di antara kita sering mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan olehnya sebelum tidur, atau saat kita mengendarai mobil, atau saat kita lagi boring, atau saat kita lagi jenuh. Kita sering mendengarkan lagu-lagu yang dilantunkan oleh si Nisa Sabian. Masalahnya saat ini Nisa Sabian sedang digosipkan dia menjadi selingkuhannya si Ayus, seorang laki-laki yang posisinya adalah keyboardisnya, dan dia sudah mempunyai anak dan mempunyai istri. Banyak sekali netizen yang bertanya-tanya, apakah si Nisa Sabian nggak bisa mencari laki-laki yang lain? Tentu jawabannya sangat bisa. Apakah Nisa Sabian itu nggak bisa mendapatkan laki-laki yang lebih dari sekedar keyboardisnya? Tentu jawabannya dia sangat bisa. Apa nggak bisa dia mendapatkan laki-laki lajang yang belum beristri, belum mempunyai anak? Jawabannya tentu bisa. Masalahnya soal perasaan itu tidak sama dengan soal matematika. Kalau soal matematika 1+1 adalah 2, dalam hal cinta berbeda. Jawabannya bisa tidak terhingga. 1+1 jawabannya bisa tidak terhingga karena tergantung perasaan. Cinta itu tergantung perasaan, bukan logika. Ingat bahwa seorang wanita seringkali menggunakan perasaan dan seorang laki-laki seringkali menggunakan kesempatan. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, ada sebuah pepatah yang berbunyi, weteng tresno jalaran soko kulino. Datangnya cinta itu karena terbiasa. Makanya saya ketika mendengar kabar ataupun gosip tersebut bahwa Nisa Sabian ia rela menjadi selingkuhannya keyboardisnya, saya tidak kaget. Terlepas ini benar ataupun tidak, tetapi saya tidak kaget. Sebab mereka sudah terbiasa untuk satu tim, mereka terbiasa bercanda, mereka terbiasa untuk menjalani hidup di mana mungkin 5 atau 10 atau bahkan 12 jam dalam satu hari mereka seringkali bertemu. Maka cinlok, cinta lokasi itu seringkali ada. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, mungkin salah satu di antara kalian ada yang memprotesnya, dia kan bisa menolak. Seandainya dia dirayu oleh si laki-laki, dia kan sadar betul bahwa laki-lakinya sudah mempunyai istri, bahwa laki-lakinya sudah mempunyai anak. Kenapa dia tidak menolaknya? Anda bisa bilang begitu sebab Anda tidak mengalami. Kalau Anda mengalami, mungkin dirayu 1 kali, 2 kali, 3 kali, Anda masih bisa menolaknya. Tapi kalau Anda dirayu berkali-kali dan rayuannya tidak selalu menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan sikap. Contohnya, dia lagi kecapean manggung, dia istirahat di sebuah hotel, satu timnya, manajernya mungkin juga kecapean mengurus dirinya masing-masing. Mungkin si laki-laki menawarkan jasanya, kamu butuh nggak? Ini aku kasih air hangat biar kamu nggak pegel-pegel. Ini bagi seorang wanita itu sangat manis. Kalau 1 kali 2 kali nggak apa-apa. Kalau berkali-kali tembus. Sama kayak ibaratnya air yang jatuh di atas batu, batu yang sangat keras, air itu sangat lunak. Nah, jika tetesan air tersebut datang berkali-kali, terus-menerus dan kontinu, maka batu tersebut bisa saja berlubang, apalagi hati. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, apa yang dialami oleh mereka ini terlepas gosip ataupun memang benar ataupun fakta, kita sama-sama tidak tahu. Yang jelas saat ini keluarga si keyboardis ini sedang berantakan karena si istri sedang menggugat si suami supaya dia mau menjatuhkan talaknya. Karena istri biasanya kalau sudah tidak kuat menahan rasa cemburu yang terlalu dalam, biasanya ujung-ujungnya adalah di pengadilan. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, mungkin kita bisa belajar dari kasus Nisa Sabian dan keyboardisnya ini. Sebaik apapun kita terhadap teman, kalau dia adalah lawan jenis, sebaiknya kita menjaga jarak. Karena bagi seorang wanita,
perlakuan lembut, perlakuan kata-kata manis terhadap seorang wanita itu mampu membuat dia luluh. Meskipun seorang laki-laki tersebut adalah laki-laki yang sudah mempunyai istri, dan meskipun si wanitanya juga sadar bahwa laki-laki yang memperlakukan dia secara manis adalah laki-laki yang sudah mempunyai keluarga. Karena cinta itu seringkali tidak ada logika, seringkali dia menggunakan perasaan. Terlebih lagi, kita harus ingat sebuah konsep bahwa wanita seringkali menggunakan perasaannya, laki-laki seringkali menggunakan kesempatannya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, ada stigma buruk tentang sebuah perselingkuhan. Ketika terjadi sebuah perselingkuhan, yang dihujat habis-habisan oleh netizen adalah si wanitanya, sedangkan si laki-laki itu aman-aman saja. Yang jadi meme, yang jadi bahan gojlokan itu di mana-mana adalah si wanitanya, sedangkan si laki-lakinya aman saliman, dia tidak mengalami apapun. Makanya wanita itu selalu salah ya. Ini korbannya adalah wanita, yang disakiti adalah wanita, dan yang dijadikan senjata untuk menyakiti wanita lain adalah wanita. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, kita tidak tahu siapa yang memulai duluan, tetapi kita sebagai netizen cobalah berbuat adil bahwa ini tidak sepenuhnya kesalahan seorang wanita. Bisa jadi yang mulai duluan adalah si laki-laki. Bisa jadi loh ya, saya tidak menuduh. Cuman ini adalah sesuatu yang sangat, ibaratnya apa ya, sangat mengecewakan buat para penggemarnya si Nisa Sabian. Saya pun juga sebenarnya, kalau ini adalah kenyataan, kalau ini adalah sebuah fakta, saya pun ikut merasakan kekecewaan itu. Namun apalah daya, kita hanyalah orang lain dan kita hanya bisa melihat kehidupan orang lain, begitupun orang lain melihat kehidupan kita. Maka belajarlah dari kasus ini, jangan terlalu akrab dengan lawan jenis, sebab akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Terlebih lagi kalau kita sudah mempunyai pasangan dan lawan jenis tersebut, entah itu teman, entah itu sekedar relasi, teman kerja, ataupun teman sekolah, apapun itu, yang jelas jangan terlalu akrab dan jangan terlalu dekat, sebab perasaan bisa sewaktu-waktu tumbuh. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.